Kids, kali ini kita akan mempelajari tentang contoh kegiatan sehari-hari yang memerlukan kerja organ gerak pada manusia. Organ gerak pada manusia terdiri dari dua macam, yaitu tulang sebagai organ gerak pasif dan otot sebagai organ gerak aktif. Keduanya memiliki fungsi tersendiri dalam sistem gerak tubuh manusia. Dengan adanya organ gerak ini, manusia bisa melakukan berbagai kegiatan dalam kesehariannya, misalnya menggenggam atau memegang sesuatu, berjalan, berlarian, menoleh, dan lain-lain. Kalau nggak ada organ gerak, maka manusia nggak bisa melakukan kegiatan apapun. Hal ini disebabkan karena organ gerak adalah sebuah sistem dalam tubuh manusia yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan yang dibuat oleh manusia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. 1. Pertanyaan. Tunjukkan gerakan dalam kegiatanmu sehari-hari yang memanfaatkan kerja organ gerak. Jawaban. Berjalan kaki ke warung untuk membelikan ibu bumbu masak. Berlari di lapangan untuk menerbangkan layang-layang. Membantu ayah memindahkan meja di ruang tamu. Bersama ibu mempersiapkan makan siang di dapur. Melakukan gaya kupu-kupu ketika berenang. Melakukan beberapa pose ketika melakukan yoga untuk pemula. Menulis buku harian. Menyirami tanaman-tanaman di dalam pot depan rumah dengan selang air. Mengikuti kelas bela diri dan lain sebagainya. 2. Pertanyaan. Apakah yang terjadi jika organ gerakmu tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya? Jawaban. Jika sistem organ gerak dalam tubuh seseorang nggak bisa berfungsi baik, maka akan sulit bagi seseorang tersebut untuk beraktivitas seperti biasanya. Hal ini disebabkan karena organ gerak membentuk sistem gerak yang mengatur pergerakan manusia. Pergerakan tubuh manusia berasal dari sinyal yang dikirimkan otak pada sistem gerak. Sistem inilah yang berfungsi untuk mengandalkan gerakan-gerakan, baik yang bersifat spontan ataupun gerakan yang terencana. Itulah tadi beberapa contoh kegiatan sehari-hari yang memerlukan kerja organ gerak pada tubuhmu. Tentu, kamu diperbolehkan untuk mencoba mencari contoh lain kegiatan sehari-hari yang memerlukan kerja organ gerak versi sendiri, kids. 5 aktivitas yang bisa dilakukan di rumah agar tidak bosan untuk mengisi waktu berkualitas. Sejak Senin 16 Maret 2020 lalu, pemerintah meminta masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah dan melakukan kegiatan dari rumah. Sebagai pelajar, kita disarankan untuk belajar dari rumah dengan materi yang dikirimkan oleh guru masing-masing secara daring atau online. Orang tua kita sebagai pekerja pun disarankan untuk bekerja dari rumah dan menyerahkan pekerjaannya secara daring. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Teman-teman mungkin merasa bosan di rumah terus setiap hari. Nah, ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu berkualitas agar tidak bosan di rumah. 1. Belajar. Waktu yang diberikan oleh sekolah selama 2 minggu ini bukan untuk liburan, tapi untuk belajar di rumah. Jadi, kita tetap harus melakukan kewajiban kita, yaitu belajar. Sesuaikan waktu belajar kita seperti di sekolah. Misalnya, mulai belajar pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Jangan lupa juga untuk istirahat ya, agar kita tidak kelelahan. Sisihkan waktu yang sama seperti jam istirahat di sekolah. 2. Melakukan hobi. Setelah kita selesai belajar, kita bisa melakukan banyak hal di rumah. Salah satunya adalah melakukan hobi. Hal ini bertujuan agar kita mengasah kemampuan atau bakat kita lebih dalam lagi. Kita juga bisa mengunduh aplikasi yang berkaitan dengan hobi kita di ponsel masing-masing. Misalnya aplikasi yang berhubungan dengan musik, menggambar, dan lain-lain. 3. Olahraga.
Saat kita di rumah, mungkin tidak banyak aktivitas fisik yang kita lakukan. Bahkan kita mungkin harus duduk di depan komputer atau laptop selama berjam-jam. Maka itu, olahraga menjadi hal yang penting supaya tubuh kita tetap sehat dan aktif bergerak. Tapi kalau bisa, lakukanlah olahraga di dalam rumah atau di teras. Hindari berolahraga di tempat umum seperti taman untuk mengurangi kontak langsung dengan orang lain. 4. Membantu orang tua. Tidak hanya pelajar, pekerja pun diminta untuk bekerja dari rumah. Maka itu kemungkinan orang tua kita juga berada di rumah. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk semakin mengakrabkan diri dengan orang tua. Salah satu caranya dengan membantu orang tua. Teman-teman bisa membantu memasak, mencuci piring, hingga membersihkan rumah. 5. Bersantai bersama keluarga. Momen belajar di rumah untuk kita dan bekerja di rumah untuk orang tua juga bisa menjadi momen untuk mengakrabkan diri bersama keluarga. Kita bisa bersantai dan mengobrol bersama keluarga saat malam tiba, di saat kita sudah selesai belajar dan orang tua sudah selesai bekerja. Kita juga bisa membuat permainan sederhana yang menyenangkan dengan keluarga. Nah, itu tadi beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengisi waktu supaya kita tidak bosan. Selamat mencoba, teman-teman! Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!